Bendahara Esther Monarian. Woi, apa bendahara aku kacau? Kami ingin melaporkan masalah organisasi dan usaha Koperasi Simpan Pinjam SMP Negeri 1 Kalimantan Timur. Yang pertama, pembentukan koperasi kita ini diawali pada tanggal 2 Agustus 1997. Jadi kalau dihitung sekarang 2020 sudah berumur 23 tahun. Kemudian tujuan koperasi kita ini adalah untuk mensejahterakan anggota. Nah, apakah kita berpikir apakah memang benar-benar koperasi kita ini untuk mensejahterakan anggota? Itu mungkin pribadi masing-masing yang bisa menilai. Jadi tujuan dari dibentuknya koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kemudian keanggotaan kegiatan koperasi kita ini yaitu melakukan pertemuan rutin setiap awal bulan, yaitu menyalurkan uang yang akan dipinjamkan melalui pandit. Kemudian bendahara menarik simpanan wajib, simpanan sukarela dan lain-lainnya, dan kemudian menerima angsuran, baik angsuran pokok maupun bunga. Kemudian melaksanakan RAP setiap tahun. Jadi kalau ada pengurus koperasi yang tidak melaksanakan RAP, itu harus diprotes Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau siapapun saja yang menjadi pengurus koperasi, kalau misalnya tidak melaksanakan RAP, harus dipertanyakan. Ada apa operasinya kok tidak melaksanakan RAP? Oleh sebab itu, tujuan kita melaksanakan RAP ini salah satunya adalah keterbukaan koperasi, tidak ditutup-tutupi. Jadi kalau misalnya merasa Bapak Ibu sekalian kok simpanan saya kok sedikit sekali, atau misalnya pinjaman kok enggak berkurang-kurang, perasaan saya sudah mengasur banyak, maka kami sebagai pengurus mempersilahkan kapan saja waktunya. Bukunya ada di lemari, terkadang tidak ada di lemari, dan terkadang juga dibawa oleh bendahara. Oleh sebab itu, dari sekarang makanya saya anjurkan menerima buku itu tidak hanya diterima saja, makanya harus dilihat, diperhatikan, dikoreksi. Ya, kadang-kadang kalau ada kesalahan kami hilaf, bukan unsur kesengajaan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami dari koperasi ini menyimpang dari ADRT koperasi kita, khususnya masalah pinjaman. Jadi kami berpikirnya ingin membantu, maksudnya pengurus itu mau membantu anggota. Tetapi yakinlah, kami dari pemilik modal, khususnya pemilik modal, itu juga bermanfaat bagi koperasi. Demikian juga peminjam. Koperasi ini kalau nggak ada peminjam yang hampa istilahnya, nggak ada apa-apanya. Jadi kami pengurus koperasi sangat berterima kasih juga kepada peminjam. Walaupun peminjamannya banyak, ya kami ucapkan terima kasih. Kenapa sampai terjadi di luar ADRT kita ini? Terkadang ada ruang tunggu. Jadi pengurus itu sebenarnya sudah berusaha untuk istilahnya memasarkan keuangan koperasi kita ini, sehingga
Koperasi ini tidak selalu istilahnya ada peminjam yang khusus. Peminjamnya si itu terus. Jadi oleh sebab itu menyimpang dari IDRT kita ini. Seandainya ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya ada pinjaman 10 juta, lalu mengangsur pokoknya 100.000. Seandainya ini, maaf bukan saya menilai seseorang, tapi kami berbicara apa adanya dari pembukuan kita. Nah kalau 10 juta mengangsur 100.000 itu berapa bulan? 100 bulan. Kalau misalnya 10 juta pinjaman 10 juta diangsur 100.000 pokoknya, maka itu terjadi 100 kali baru lunas. Kalau 20 juta, apalagi 20 juta, maka 200 bulan. Nah kalau 100 bulan itu sudah 8 tahun lebih kurang. Nah oleh sebab itu kami meminta masukan dari para anggota, nanti mungkin pengurus baru ataupun yang kami, terus terang saya sampaikan itu menyimpangnya seperti itu, terjadi seperti itu. Kenapa kok sampai jebol plafon masih dibiarkan saja? Ya, masalahnya seperti itu. Jadi kami mengharapkan ada agungan, tapi di dalam forum rapat kemana mau nyimpan agunan itu? Misalnya tanah, ya surat tanah atau apa, kemarin dulu pernah kita usulkan untuk memiliki agunan kalau pinjaman besar. Nah saya pikir-pikir dulu dalam rapat sudah ditolak. Oleh sebab itu agunan kami pengurus yang paling berharga itu adalah dari hati Bapak Ibu sekalian, hati nurani Bapak Ibu sekalian untuk sportif mengangsur. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jaminan kami hanya hati nurani Bapak Ibu sekalian untuk sportif mengangsur dan melunasinya apabila nanti sudah tidak bekerja lagi di SMP Negeri 1 Sumedang. Itu yang pertama Bapak Ibu masukan dari kami pengurus. Kenapa terjadi seperti itu? Itu ceritanya. Makanya kami kalau yang saya laksanakan itu salah, nanti tolong dikasih nasihat, dikasih masukan pada pengurus. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, seandainya ini ya, alhamdulillah sebelumnya ini sudah lancar. Kita ini tidak lagi memotong gaji, jadi Bapak Ibu sendiri yang membayar kepada pengurus koperasi. Seandainya mohon maaf sekali lagi, apabila anggota macet kreditnya atau tidak mengangsur, bagaimana konsekuensinya kami pengurus? Kami tidak bisa memutuskan tanpa melalui rapat anggota ini. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ada dua catatan, saya mohon nanti diberi masukan, baik kami ataupun pengurus baru nanti menjadi catatan. Jadi yang kedua, apabila terjadi anggota yang macet kreditnya atau ngangsurnya macet, bagaimana konsekuensinya? Kemudian Bapak Ibu sekalian, masalah keanggotaan koperasi. Jadi koperasi kita ini berjumlah anggota 51 orang anggota, terdiri dari laki-laki 27 orang dan perempuan 24 orang. Tetapi dalam tahun 2020 ini ada yang 2 orang yang keluar, yaitu satu Bapak Rianto, kemudian yang kedua Bapak Sahrul karena purna bakti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah laporan dari kami sebagai ketua tentang organisasi dan usaha. Pertanggungjawaban atau laporan pertanggungjawaban tentang keuangan untuk tahun buku 2020.
pada hari ini kita anggap sebagai tanggal 31 Desember 2020 karena memang rapat kita seharusnya tanggal 31 Desember 2020, sehingga setelah ini ada transaksi, itu adalah transaksi untuk Januari 2021, 10 juta angsurannya 100.000. Ini kan gimana ya, kayaknya nggak sinkron memang. Ya memang mungkin ada jawaban daerah dulu, enak dulu. Nah seperti itu mungkin. Nah kalau karena itu ya kita pikirkan bersama-sama. Tentu siapapun yang jadi nanti ya jangan terus memaksa kudu 1 juta sebulan. Orang yang kompos nggak bisa ya. Tetap ada kompromi antara yang menghutangkan dan atau antara pihak koperasi dengan yang berhutang. Tetapi pihak berhutang berusahalah gimana caranya supaya angsurannya semaksimal mungkin, itu harapannya, maksudnya seperti itu. Tapi enggak maksa Bapak Ibu, tentu batas kemampuan kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya berharap betul untuk kepengurusan ini betul-betul bubar. Maksud saya sudah berapa tahun ini bukan lagi. Kalau dia betul-betul bubar, saya berharap betul masuk Bapak Ibu terutama yang muda-muda, sehingga nanti akan berlanjutan, jangan sampai putus sampai ke Pak Sarjito, saya dan sebagainya terus bergulir. Ya kayak Pak Kodir, Bu Esther, ya termasuk Pak Sadili, termasuk golongan muda juga. Nah itu bisa masuk sehingga ada unsur-unsur muda yang bisa memahami tentang koperasi. Bu Ika Purwanti ini juga masalah kebenaran sama juga memahami. Itu harapan saya, jangan terus begitu maju bukan oke. Nah itu ya, saya juga sangat senang kalau saya digantikan. Pak Sarjito juga seperti itu, Pak Jumat juga seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ini sebenarnya untuk nanti, tapi mumpung saya ngomong, usulan saya yang ketiga untuk meningkatkan pokok tadi, saya usul gimana kalau wajibnya kita kecilkan. Kita simpanan wajib kita selama ini kan 50. Nah kita kecilkan mau jadi 25. Harapannya 25 itu ya nambah dikit kan, bisa nambah ke pokok atau angsuran, sehingga mau ngomong Bapak Ibu, kita sudah melihat yang sudah ketika pindah, ketika pensiun, ya roto-roto cek duit utang. Itu loh yang saya berpikir itu, ya. Operasi periode 2021-2022. Mohon Pak Syari bantu. Dalam sesi kita pemilihan ini, kita milih ketua bendara Tarik Pandit BP. Pertanyaan saya, apakah pengurus lama juga masih bisa bisa. Satu ya. Bendahara Siswanto. Siapa itu? Saya tadi. Sekretaris Tohir. Waduh. Siapa buat? Pandit Pak Jumar. Kemudian untuk ketua selanjutnya Pak Mustafa. Sekretaris Esther Monarian.
Bendahara Ika Purwanti, Pandit Juniarti. Wih, nggak tertinggal di sini Pak. Kalau ini yang lama. Yang lama. Tulis di sini. Ya, Bendahara Sis Sekretaris Bu Nur Hayati. Terus Pandit Mas. Pak Umar. Terus Satu lagi Pak yang Kemudian kemudian untuk ketua Siti Rohmah. Sekretaris Esther. Bendahara Ika Purwanti. Pandit Sarjito. Kemudian ini pengurus lama ini. Ketua Pak Sarjito, Bendahara Pak Siswanto, Sekretaris Pak Nur Hayati, Pandit Pak Dumar Santoso. alat-alat Sekretaris Nur Hayati. Kemudian Bendahara Pak Oke. Siswanto. Oke. Terus Kemudian Ketua Pak Sarjito. Bendahara Bu Ika. ya sip. Sekretaris Esther. Pandit Pak Demar. Kemudian Ketua Mustafa. Terus Bendahara Esther Monarian. nah, Woi, apa bendahara aku kacau? Sekretaris Juniarti. nah. Angga Tohir. Bendahara Ika. Sekretaris Esther. Pandit Mustafa. Sekretaris Pak Tohir. Bendahara Ika Purwanti. Sekretaris Juniati. Pandite Pak Mino. Terakhir ya. Ketuanya Tohir Mangga. Bendahara Ika. Bendahara. Ya benar Pak, benar Esther barang ketulis sekretaris. Bendahara Pandit Pak Mustafa. Nah, bener. Wes, tek. yang dikumpulkan anggota Ini benar. Pandit Pak Demar, 10, kedua Bu Juniati. Alhamdulillah masuk pasti salah satu kita mundur. Pribadi bangsa
ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.